Haruna, kita bicara dulu, ajak Kamal. Iya, Pak. Haruna mengikuti ayahnya ke ruang tengah. Berharap bahwa sang ayah tidak akan bertanya apa-apa tentang kehidupannya di rumah Tristan. Haruna tidak akan sanggup membohongi ayahnya. Duduk, seru Kamal. Ia duduk bersandar dengan tenang. Helaan napasnya terdengar sangat berat. Kia, sini sayang. Kia sama nenek dulu, ucap Anggi. Ia pergi menggendong Kiara ke taman belakang. Ada apa, Pak? Papa ingin memberitahu kamu. Papa sudah menjual kedai kita, ucapnya sambil merogoh saku kemejanya. Ia menyodorkan surat perjanjian jual beli. Pembeli ingin semua anggota keluarga menandatangani surat perjanjian itu. Katanya, untuk membuktikan kalau di kemudian hari tidak ada yang menggugat. Kamal mengembuskan napas berat, memberikan jeda di antara ucapannya. Papa sudah menyiapkan segalanya. 2 bulan lagi, kita sekeluarga akan pindah. Papa akan menitipkan uang pembayaran hutang pada Kris, pungkas Kamal. Lalu, kita akan tinggal di mana, Pak? Tanya Haruna. Semua sudah Papa atur. Kamu siap-siap saja. Jika waktunya tiba nanti, cari alasan supaya bisa keluar dari rumah Tristan. Kamu bisa tidak, sayang? Kalau tidak bisa, biar Papa meminta bantuan Kris, ucap Kamal. Sebenarnya Kamal berharap Haruna bisa keluar dari rumah itu tanpa bantuan siapapun. Namun, jika memang terpaksa, Kamal akan meminta tolong pada Christian. Haruna usahakan, Pak. Entah kenapa, hati Haruna merasa sedih. Dulu, ia sangat berharap bisa segera keluar dari cengkeraman Tristan. Namun, ia merasa sangat berat saat jalan itu terbuka. Haruna berpamitan pada Kamal. Haruna pergi bekerja dulu, Pak. Papa dan yang lain jaga kesehatan. Haruna mungkin tidak akan diberi kesempatan menginap lagi. Iya. Kamu juga, jaga diri baik-baik. Papa lihat sekilas saja sudah tahu kalau Tristan itu pemain cinta. Dek. Mendengar kalimat Kamal, Haruna terpaku. Tubuhnya gemetar dan mengeluarkan keringat dingin. Dengan gugup, Haruna pergi meninggalkan Kamal. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Aku mengirim Levi untuk menjemputmu. Cepat datang ke kantor. Isi pesan itu membuat Haruna bergegas keluar dari rumah. Benar saja, Levi sudah berdiri di samping mobil di depan gerbang rumah. Selamat pagi Nona, sapa Levi. Selamat pagi. Silakan Nona. Levi mempersilakan Haruna masuk ke dalam mobil setelah ia membukakan pintunya. Terima kasih. Mobil itu pergi meninggalkan halaman rumah Kamal. Sang ayah rupanya memperhatikan Haruna dari balik tirai jendela. Ia merasa sedih melihat Haruna terperangkap dan tidak memiliki kebebasan, bahkan menginap sehari saja sudah dijemput lagi. Papa akan membebaskanmu. Tunggu 2 bulan lagi, bersabarlah, gumam Kamal. Ia mengambil surat yang sudah ditandatangani oleh Haruna. Mama. Iya, Pak, sahut Anggi dari dapur. Ia membawa sebotol susu hangat untuk Kiara dan menghampiri suaminya di ruang tamu. Ada apa, Pak? Papa akan pergi keluar kota selama seminggu. Mama dan anak-anak, hati-hati di rumah. Papa harus mengurus sesuatu, pamit Kamal. Tanpa memberi penjelasan pada sang istri, Kamal pergi sambil membawa surat perjanjian jual beli. Papa kenapa terburu-buru sekali? Dan tidak biasanya dia keluar kota sendirian. Ada apa sebenarnya? Anggi hanya bisa bertanya-tanya sendiri. Nenek, panggil Kiara. Ia menunggu neneknya di belakang, tapi karena tidak datang-datang, Kiara jadi mencarinya. Sayang. Maaf, nenek tadi nganter kakek dulu ke depan. Anggi mengelus rambut Kiara. Oh iya, ini susunya. Terima kasih, Nek, ucap Kiara sambil tersenyum riang. Sama-sama sayang. Kia, jangan keluar ya. Nenek mau cuci piring. Iya, Nek. Kia main di belakang. Kiara berlari membawa botol susunya ke taman belakang. Anggi tersenyum lalu pergi ke dapur. Kiara bermain boneka beruang besar yang Christian berikan pada Haruna. Ia sangat menyukai boneka itu. Rasanya seperti bermain dengan teman sebayanya. Kiara sangat tertutup semenjak ditinggal ibunya, Mila. Meskipun Vivi mengajaknya bermain di taman komplek, Kiara tidak mau bergaul dengan anak-anak yang lain. Ting, tong. Sebentar. Anggi berlari membuka pintu.
Selamat pagi Tante, sapa Christian. Nak Chris. Mari masuk. Anggi mempersilakan. Terima kasih Tante. Nak Chris sudah sarapan? Tanya Anggi sambil menutup pintu. Sudah Tante. Kia mana Tan? Di belakang. Dia sedang bermain boneka. Dia pasti sangat senang kalau melihat Nak Chris. Kalau gitu, Chris boleh ke belakang? Tentu. Tante ke dapur dulu. Nak Chris pergi temui Kiara, ucap Anggi. Christian pergi setelah mendapat izin dari Anggi. Sementara Anggi pergi ke dapur untuk membuatkan minuman. Christian melangkah dengan senyum bahagia. Ia masih mengingat ciumannya dengan Haruna kemarin. Di taman belakang rumah Kamal adalah tempat yang bersejarah bagi Christian. Meskipun Haruna belum memberikan jawaban atas pernyataan cintanya. Namun, Christian merasa bahagia karena Haruna akan mempertimbangkannya. Kia! Om ganteng, seru Kiara. Ia berlari meninggalkan bonekanya dan menghampiri Christian. Christian berjongkok dan membuka lebar tangannya. Kiara menghambur ke dalam pelukan Christian. Ia sangat senang melihat Christian datang, tetapi kebahagiaannya sedikit berkurang saat mengingat Haruna. Wajah Kiara menjadi suram seperti awan mendung yang siap menumpahkan air hujan. Perubahan sikap Kiara menjadi perhatian Christian. Loh, tadi senyum, kok sekarang sedih? Tanya Christian sambil mengangkat Kiara dan menggendongnya. Coba kalau Mama sama Om bisa main barengan sama Kiara, celoteh gadis kecil itu. Mama kemana memangnya? Mama kerja di kantor Om ganteng yang satu lagi, jawab Kiara polos. Alisnya bertaut. Om ganteng yang satunya, siapa? Tanya Christian dalam hati. Kemudian ia bertanya lagi pada Kiara. Om ganteng yang mana sayang? Itu, Om yang datang sama Mama ke kafe Tante Vivi, jawab Kiara. Oh, Om Tristan. Christian baru sadar kenapa kemarin Levi menambah satu set meja dan kursi di ruangan Tristan. Jadi, Haruna akan bekerja di kantor Isam Corporation, batin Chris. Oh iya. Hampir saja Om lupa, ini coklat buat Kiara. Om juga harus pergi bekerja. Om pergi dulu ya, ucap Christian. Terima kasih Om. Kiara mengambil coklat premium yang diberikan Christian. Christian berdiri dan berpamitan pada Kiara. Di dalam, ia berpapasan dengan Anggi yang membawa teh hangat untuknya. Christian menyapa dan berpamitan. Loh, kok buru-buru? Tante sudah bawakan teh dan kue, ucap Anggi. Maaf Tante, jadi merepotkan. Christian menyesap tehnya sedikit lalu berpamitan. Chris ada meeting di kantor. Terima kasih atas tehnya. Chris pamit dulu Tan, ucap Christian. Oh. Ya sudah. Hati-hati di jalan, sahut Anggi. Ia mengantar Christian sampai di depan gerbang. Ia melambai sampai mobil Christian menghilang di tikungan jalan. Hah, seandainya saja kamu bukan kakaknya Tristan, mungkin. Haruna akan sangat bahagia menikah denganmu. Anggi menutup pintu gerbang dan berbalik masuk ke dalam rumah. Tok. Masuk. Nona Haruna sudah datang Presdir, lapor Levi. Bawa dia masuk. Baik Presdir, sahut Levi. Ia membuka pintu kantor Tristan lebar-lebar. Selamat pagi Presdir, sapa Haruna. Selamat pagi. Masuklah, seru Tristan. Ia bangun dan menghampiri Haruna. Dengan sigap, Levi segera keluar dan menjaga di depan pintu. Ia harus selalu mengerti situasi bosnya. Meskipun mereka adalah teman akrab, tapi Levi selalu profesional di tempat kerja. Jangan dekat-dekat, seru Haruna. Ia menahan Tristan dengan menjulurkan tangannya. Kenapa sih sayang? Aku kan pacar kamu, gerutu Tristan. Aku tahu. Tapi, ini di kantor. Setiap kali kamu dekat-dekat aku, kamu selalu. Selalu apa? Tanya Tristan dengan senyuman nakalnya. Selalu, itu, jawab Haruna ambigu. Selalu mencumbu kamu, ucap Tristan sambil terus melangkah maju. Tristan tidak menampik. Ia memang selalu ingin menyentuh tubuh Haruna ketika berdekatan dengannya. Namun, ia tidak akan sampai menidurinya seperti dulu. Ia hanya mencumbu sebatas kewajaran menurut dirinya. Tidak demikian menurut Haruna. Bagi Haruna, apa yang Tristan lakukan sudah melebihi batas wajar. Namun, Haruna tidak mau membuat Tristan menggila.
Apalagi hingga berakhir menyiksanya di tempat tidur. Aku bilang stop. Pelit. Oke, aku akan menunggu sampai kita pulang. Sekarang kita bicarakan pekerjaan. Duduklah. Tristan menarik kursi di depan meja kerja Haruna. Setelah duduk dengan menyilangkan kaki, Tristan kembali berbicara. Di sini, kamu bukan cuma asisten pribadiku, tapi juga kekasihku. Jadi, aku sangat melarang kalau kamu dekat-dekat dengan pria lain. Termasuk kakakku, ucapnya mengintimidasi. Jadi, Chris juga bekerja di sini? Tanya Haruna dalam hati. Ia berharap kedua saudara itu tidak menimbulkan masalah baginya. Maklum saja, keduanya terang-terangan memperebutkan hati Haruna. Chris bekerja di sini juga? Iya. Kenapa? Jangan coba-coba selingkuh dariku, ancam Tristan. Haruna hanya terkekeh pelan. Tristan yang ada di hadapannya saat ini berbeda dengan Tristan saat pertama kali berjumpa dengannya. Tristan yang dulu sangat arogan, kini berubah menjadi lembut dan penurut. Sinta yang mengajarinya memakai trik untuk menundukkan Tristan. Awalnya Haruna tidak percaya saat Sinta mengatakan kalau Tristan menaruh hati padanya. Namun, kini Haruna melihatnya dengan jelas. Tristan memang mencintainya. Terkadang, Haruna berpikir kembali tentang kebenciannya pada Tristan. Kenapa kebencian itu seakan hilang dan pergi tanpa permisi? Haruna saja kebingungan memikirkan kemana perginya rasa benci dan niatnya untuk balas dendam. Mendengar penuturan ayahnya saja, ia merasa sedih. Entah kenapa, rasanya berat untuk pergi. Jelas-jelas ia sangat ingin kehidupan yang normal seperti dulu. Lalu kenapa ia harus merasa berat? Pertanyaan itu melintas dalam pikiran Haruna dan ia tidak menemukan jawabannya. Hari ini ada klien dari luar kota. Kamu sambut dia dan bawa dia ke Hotel Action nomor 239. Jangan genit. Tristan kembali mengancam. Iya. Lagian kenapa aku harus bekerja di sini? Harusnya biarkan aku bekerja di bank lagi. Kamu tidak perlu setiap saat cemburu padaku, gerutu Haruna. Membiarkanmu bekerja di bank lagi dan berduaan dengan Sony. Jangan harap. Sudahlah, aku tidak mau berdebat lagi. Pergilah bersama Levi untuk menjemput klien kita dari bandara, perintah Tristan. Oke Presdir. Saya permisi, ucap Haruna. Ia mengambil tasnya dan bersiap pergi. Namun, Tristan menahan tangannya. Ada apa lagi? Tanya Haruna. Tristan mengecup bibir merah Haruna. Ia tidak dapat menahan diri saat melihat bibir sensual Haruna. Bibir itu seakan telah menjadi candu baginya. Di depan pintu, Christian sedang berdebat dengan Levi. Maaf Tuan Muda, saya tidak bisa membiarkan Anda masuk, cegah Levi. Ia merentangkan kedua tangannya untuk menghalangi Christian supaya tidak masuk. Kamu ini asisten atau bodyguard? Lev, kamu sudah tahu dengan jelas kalau saya juga bos kamu di sini. Minggir, seru Christian. Ia terpaksa mendorong Levi dan menerobos masuk. Betapa terkejutnya Christian saat Tristan sedang menelikung tangan Haruna ke belakang punggung. Bibir Tristan sedang menyapu setiap jengkal leher Haruna. Dalam pikiran Christian, adiknya itu sedang menindas Haruna. Tanpa babe ibu, Christian langsung menarik punggung Tristan dan ia berdiri di depan Haruna untuk melindunginya dari Tristan. Tristan, kamu sudah keterlaluan. Apa yang kau lakukan padanya? Tanya Christian dengan wajah merah padam. Beberapa staf kantor yang melintas itu pun berkerumun. Pergi kalian semua. Apa kalian sudah bosan bekerja di sini? Ucap Levi membubarkan mereka. Hanya bersenang-senang, memang tidak boleh, jawab Tristan santai. Bersenang-senang? Memang kamu pikir dia ini boneka? Keterlaluan kamu, maki Christian. Chris, sudah. Mereka memperhatikan kita, ucap Haruna menenangkan. Christian menatap para staf yang masih berdiri di depan pintu. Ia menarik Haruna pergi dari kantor Tristan. Christian membawanya ke kantin untuk berbicara. Chris, lepaskan tanganku, ucap Haruna pelan. Ia tidak enak hati melihat pandangan para pegawai. Beberapa staf wanita terdengar mencibir dan menghina Haruna. Chris. Haruna menarik tangannya dengan kuat. Saya bisa berjalan sendiri, Wakil Presdir. Tidak perlu dituntun, ucap Haruna. Christian mengedarkan pandangan.
Karyawan yang berdiri melihat mereka pun segera membubarkan diri dan kembali melakukan pekerjaan mereka. Christian lupa kalau mereka sedang berada di kantor. "Ikuti saya," perintah Christian pada Haruna. Ia melanjutkan langkahnya, diikuti Haruna di belakangnya. Mereka duduk di kursi paling belakang di dalam kantin. Haruna duduk menunduk di depan Christian. Haruna malu karena ketahuan oleh Christian. Ia mencoba menutupi tanda kiss mark di lehernya. "Kenapa kamu diam saja?" "Hah?" Haruna mengangkat wajahnya. Ia menatap kedua mata bermanik coklat gelap itu dengan perasaan bersalah. "Dia memaksamu kan?" "Aku sudah bilang kalau Tristan mengganggumu, kamu bilang padaku," ucap Christian kesal. "Maaf, aku tidak tahu kalau kamu juga bekerja di sini." Aku ada pekerjaan. Bisakah aku pergi sekarang?" "Pekerjaan apa yang Tristan berikan padamu?" "Menjemput klien di bandara," jawab Haruna. "Sendiri?" "Tidak, berdua dengan Levi." Haruna melangkah pergi. "Biar aku yang mengantarmu." "Tidak perlu mencari Levi," ucap Christian. Ia segera melangkah dan menarik tangan Haruna untuk ikut dengannya ke parkiran. Christian yang menemani Haruna ke bandara. Ia cemburu kalau Haruna selalu dekat dengan Levi. Levi mungkin terlihat dingin seperti robot, tetapi mempunyai pesona yang tidak kalah kuat dengan kedua tuan muda yang diikutinya. Banyak wanita yang mendekati Levi, tetapi pemuda itu tidak tertarik sedikit pun. Namun, Christian khawatir kalau Levi jatuh cinta dengan Haruna. Gadis itu memiliki kekuatan menarik hati para pria. Tristan dan dirinya saja sampai tergila-gila dengan Haruna. Tidak menutup kemungkinan, Levi juga akan tertarik dengan kepribadian Haruna yang baik dan lembut. Ia juga tipe wanita yang jarang ditemuinya. Banyak gadis yang bahkan cantiknya melebihi Haruna. Namun, bagi Christian dan Tristan, Haruna adalah gadis yang spesial. Mereka tidak akan mengalah untuk mendapatkan cinta Haruna. Christian memarkir mobilnya dan masuk ke dalam bandara. Ternyata mereka terlambat beberapa menit. Pesawat dari Semarang sudah tiba sejak 15 menit yang lalu. Klien mereka merasa jenuh menunggu dan pergi. "Bagaimana ini?" tanya Haruna kebingungan. "Sebentar, biar aku telepon asisten Pak Sutejo," ucap Christian menenangkan. Christian menjauh dari Haruna dan berbicara lewat telepon. Haruna hanya bisa menunggu kabar dari Christian. Hari pertama bekerja sudah dapat masalah, pikir Haruna. Ia ketakutan. Bagaimana kalau Tristan marah padanya? Christian selesai menelepon dan berlari kecil menghampiri Haruna. Katanya Pak Sutejo sangat marah karena kita terlambat. Tapi, dia memberi kita kesempatan untuk melanjutkan kerjasama. Bagaimana caranya? Dia pergi ke suatu tempat dan kita harus menjemputnya di sana, jawab Christian. Seharusnya Christian merasa senang, tapi wajahnya terlihat masih kebingungan. Ya udah, ayo kita jemput, ajak Haruna. Dia tidak menunjukkan alamatnya. Cuma memberi kita sebuah teka-teki, jawab Christian. Teka-teki apa? Tenggelam tapi bernapas. Menurutmu, itu tempat seperti apa? Tanya Christian. Tenggelam tapi bernapas, mungkin SeaWorld, jawab Haruna ragu. Namun, Christian tersenyum dan memeluk Haruna. Kamu benar sayang. Sepertinya dia di sana karena dia membawa cucunya, ucap Christian sambil memeluk erat Haruna. Sayang. Kata-kata itu terngiang di dalam benak Haruna. Mengingat kata itu membuat dirinya sadar dan mendorong Christian. Kita ke sana sekarang, kila Haruna. Ia beralasan supaya Christian tidak merasa tersinggung. Iya. Ayo, seru Christian. Ia menggenggam tangan Haruna dan pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Sutejo. Kenapa kamu sendirian? Mana Haruna? Tanya Tristan saat melihat Levi keluar dari ruangan Christian. Saya mendapat tugas untuk mengambil berkas di ruangannya dan diserahkan ke personalia. Ada perintah presdir. Aku menyuruh Haruna pergi menjemput Pak Sutejo dari bandara. Seharusnya dia pergi denganmu, jawab Tristan. Maaf, saya tidak tahu. Nona Haruna pergi dengan tuan muda Chris tadi, sesal Levi. Bahaya, batin Levi. Ia tahu kalau Tristan sangat tidak suka jika Haruna dekat-dekat dengan Christian. Apa? Benar saja dugaan Levi. Tristan marah besar dan pergi dengan terburu-buru untuk mencari Haruna.
Hah, kakak beradik itu selalu menempatkanku dalam dilema, gumam Levi. Pak Levi, sedang melamunkan apa? Tanya Hana, sekretaris Christian. Ia menaruh hati pada Levi sejak lama. Tapi, Levi benar-benar dingin sekali terhadap wanita, 11-12 dengan bosnya. Tidak ada, jawab Levi, dingin tanpa ekspresi ramah sama sekali. Levi pergi meninggalkan Hana. Gadis itu cemberut karena lagi-lagi diacuhkan. Staf bagian keuangan menghampiri Hana dan menepuk pundaknya. Hea dan Vio adalah sahabat Hana. Pelak! Astaga! Kalian ini, mengagetkan saja, ketus Hana. Hei, masih banyak laki-laki tampan di kantor ini. Kenapa harus asisten S itu? Tanya Hea heran. Hea, kamu akan bisa mengerti perasaan Hana kalau kamu jatuh cinta, ejek Vio. Maksud kamu apa? Menurutmu aku tidak pernah jatuh cinta, sahut Hea sambil memukul pinggul Vio. Mereka tertawa geli. Ya, mereka selalu terlihat kompak. Hana dan Vio tidak tahu kalau Hea menyukai Christian. Banyak wanita yang menaruh hati pada sosok wakil presdir. Sosok Christian yang ramah, sopan, dan tampan, membuat Hea tergila-gila. Namun, ia memendam perasaannya sendiri karena sadar dengan statusnya. Memimpikan Christian saja ia tidak berani. Apalagi jika harus mengejarnya. Aku balik kerja dulu, bye Hea, bye Hana, pamit Vio. Aku juga lanjut kerja. Jangan ngelamun Neng. Awas kesambet lo, ucap Hea sambil melangkah pergi. Sampai malam menjelang, Tristan menunggu di Hotel Exien. Namun, Haruna dan Christian sama sekali belum terlihat. Merasa jenuh, Tristan memutuskan pulang dan menunggu Haruna di rumah. Setelah kepergian Tristan, baru mereka tiba di hotel. Sutejo, Haruna, Christian, dan Cantika, cucu Sutejo yang baru berusia 5 tahun. Haruna menggendong Cantika dengan penuh kasih sayang. Gadis kecil itu langsung akrab dengan Haruna. Sekali lagi, kami minta maaf karena terlambat menjemput Anda Pak Tejo, ucap Christian. Enggak apa-apa. Saya justru senang. Kalau kalian datang tepat waktu, mungkin kita langsung ke hotel dan cucuku tidak akan sesenang ini. Terima kasih Enduk, kamu sudah membuat Cantika tersenyum. Cucuku baru saja kehilangan ibunya karena pendarahan saat melahirkan Andi, cucu bungsuku, ucap Sutejo. Ia menghela napas berat sambil memandang Cantika yang sudah dibaringkan oleh Haruna di tempat tidur. Oh, saya turut berduka atas meninggalnya putri Bapak, ucap Haruna tulus. Ia menoleh ke arah gadis itu. Setidaknya Cantika masih mengenal wajah ibunya, pikir Haruna. Meskipun, sekarang gadis kecil itu tidak memilikinya. Bukan putri, tapi menantu. Anakku laki-laki. Dia anak semata wayang, terang Sutejo. Maaf, ucap Haruna. Ia merasa malu. Bagaimana bisa dia sok tahu tentang ibunya Cantika? Haruna pikir kalau ibu dari Cantika adalah putrinya karena terlihat sekali kalau Sutejo sangat kehilangan. Hendak perlu minta maaf. Putri memang sudah seperti anakku sendiri. Ibunya Cantika itu sangat baik, penyayang, dan perhatian seperti kamu Enduk, puji Sutejo. Terima kasih atas pujiannya Pak. Saya jadi besar kepala kalau begini, kelakar Haruna. Maaf Pak Tejo, karena ini sudah malam dan Bapak juga butuh istirahat. Jadi, kami permisi dulu. Sampai jumpa besok di kantor, pamit Christian. Iya, kalian juga harus beristirahat. Selamat malam, sahut Sutejo. Mereka keluar dari kamar hotel diantar oleh asisten Sutejo. Christian bernapas lega. Hah, aku pikir dia bakal marah. Tidak disangka, karena kamu bisa dekat dengan cucunya, akhirnya kita berhasil menjalankan tugas, ucap Christian. Aku juga sempat takut tadi. Ini tugas pertama di hari pertama bekerja. Aku pasti akan dapat teguran kalau gagal menjalankan tugas, ucap Haruna sambil memijat bahunya. Cantika, gadis kecil yang imut dan gemuk. Menggendong Cantika membuat bahunya lumayan sakit. Kenapa, sakit ya? Kenapa tidak gantian denganku tadi, omel Christian. Ia mengajak Haruna masuk ke dalam mobil. Haruna masuk dan duduk sambil bersandar. Namun, Christian menarik pelan tangan Haruna supaya ia tidak bersandar. Ada apa? Tanya Haruna heran. Berbalik? Christian menyuruh Haruna berbalik menghadap jendela. Kenapa?
Haruna semakin heran dan tidak mengerti maksud Christian. Ikuti perintahku, bisa kan? Christian menjadi sedikit kesal. Haruna baru pertama kali melihat Christian kesal. Mau apa sebenarnya, aneh? Gumam hati Haruna. Tidak ingin Christian semakin kesal, Haruna berbalik dan menghadap ke jendela mobil. Ternyata, Christian ingin memijat bahunya. Itu membuat Haruna tidak enak hati. Christian adalah wakil presiden sekaligus kakak dari bosnya. Bagaimana bisa, bosnya justru memijat asisten? Pak Chris, tidak usah. Saya adalah seorang asisten dan Anda adalah bos. Tidak enak kalau ada yang tahu bahwa Anda memijat bahu saya, tolak Haruna dengan halus. Aku temanmu sekarang. Jam kerja kita sudah selesai. Christian memaksa tetap memijat bahu Haruna. Gadis itu terdiam dan tidak bisa mengelak ucapan Christian.